Bismillahirrahmanirrahim. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Masya Allah, dengan pembacaan ayat yang mulia. Sebelum sedikit kita akan singkat bahas tentang ayat tersebut. Jamaah, alhamdulillah yang baru bergabung, kita sekarang sedang membahas satu tema yang Masya Allah sangat penting. Lo ngomongin gue, atau orang yang bermuka dua. Dalam ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita ada beberapa makhluk atau sebagian daripada manusia, atau ada manusia yang memang mereka ta'atun, artinya mereka mengaku taat, mereka mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini diceritakan pada zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka datang duduk di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku amanna billah wa amanna rasul. Mereka mengaku kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan mereka karena mereka orang-orang yang munafik. Setelah mereka keluar atau Nabi sudah tidak lagi min indika, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sudah tidak lagi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Maka mereka pada malam harinya atau di hari-hari yang lainnya mereka mengatur siasat untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka hadir di majlis Nabi tapi dengan niat ingin menghancurkan kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, Allah tidak tidur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ngantuk. Allah ciptakan malaikat untuk mencatat apa saja perbuatan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja perbuatan mereka kepada Islam, maka dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi mereka. Fa'arid anhum, artinya ayo hindari mereka, jangan berkumpul dengan mereka. Silahkan, kita tidak melarang mereka untuk hadir dengan harapan mudah-mudahan ketika mereka hadir di majelisnya Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik hidayah kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada sifat munafik yang dituliskan di dalam ayat tersebut, yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kita Masya Allah persilahkan kembalikan kepada host ganteng kita. Masya Allah, Habib bisa aja. Masya Allah. Baik jamaah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ayat yang dilanturkan oleh Ustadz Bilal Ataki dan juga penjelasan dari guru kita Habib Muhammad mengenai orang munafik dan bermuka dua di zaman Nabi. Nah ini kalau tadi di zaman Nabi kita sudah mendengarkan juga kisahnya. Tapi bicara soal orang munafik, nggak hanya di zaman Nabi aja, bahkan sekarang itu banyak sekali orang-orang yang saling sindir di sosial media, orang-orang yang saling mengumpat di sosial media. Nah ini yang mau saya tanyakan sama Ustadz Ahmad Ridwan nih. Afwan Ustadz, ini bagaimana nih kalau misalnya zaman sekarang kita ngelihat status orang, postingan orang gitu ya,
Apa yang sebenarnya harus kita lakukan nih sebagai umat muslim nih, melihat zaman sosial media sekarang era digital ini malah justru digunakan untuk saling sindir-sindiran, melihat orang yang malah berantem di sosial media nih, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, Silakan. izin Bang Mikdad, Habib dan Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sebenarnya kalau kita bicara tentang etika media sosial, di antaranya yang paling gampang adalah tidak bertelinga tipis. Waduh. Tidak berkuping tipis. Maksudnya apa? Gimana tuh Ustaz? Ya kalau memang sudah ciptaan Allah tipis gimana Ustadz? Maksudnya kita tidak boleh langsung gampang baper. Tidak langsung bawa-bawa perasaan kemudian akhirnya hajar sana dengan menyindir. Kemudian senggol sana dengan menyindir. Walaupun nggak nyebut nama katakan begitu. Seperti apa? Nah bedakan antara ciri-ciri orang munafik yang sudah disampaikan Ustadz Maulana pada segmen 1 tadi. Dengan misalkan kalau ada orang melihat munkar. Tapi dia juga tetap berhati-hati dengan apa yang disebut dengan undang-undang ITE contohnya begitu. Nah, dia maka menggunakan bahasa-bahasa yang misalkannya tamsil atau permisalan. Ini enggak mengapa. Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang melihat kemungkaran dan mampu dia merubahnya, rubah dengan tangan. Tidak mampu, rubah dengan lisan. Tidak mampu, maka rubahlah dengan doa, dengan hati. Ya agar itu semua tidak terjadi lagi berkelanjutan dan tidak menimpa dirinya. Tapi apakah lantas serta-merta orang yang debat, orang yang saling sendiri itu ciri kemunafikan? Rasul di antara 4 hal yang beliau katakan di dalam hadisnya riwayat Muslim, di paling akhir Rasul katakan apa? Wa idza khasama fajar. Apabila dia berselisih dan bertikai, dia selalu melakukan tindakan fujur. Dan fujur telah Allah katakan di dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa itu fujur? Kecenderungan untuk berlaku negatif. Gitu ya. Jadi kecenderungan untuk berlaku negatif itu disebut fujur oleh Allah Jalla wa'ala. Karenanya kalau seandainya menilik apa yang dikatakan Rasul fima rawahu Muslim fi sahihi, apa yang dikatakan Imam Muslim dalam sahihnya tadi, ayatul munafiki dalam riwayat itu, yaitu yang pertama idza hadatsa kadzab, kalau ngomong dusta, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia janji dia lupa, wa idza tumina khan, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Yang keempat wa idza khasama fajar, kalau dia sedang terjadi perselisihan, cekcok, clash dan gesekan, fajar tadi. Melakukan tindakan-tindakan fujur. Nah caranya, langkah antisipasinya, jangan banyak komen diantaranya. Kenapa? Karena kalau sudah banyak komen, nanti ini juga komenin lagi, ini lagi, mulai itu perselisihan. Khasam. Kalau sudah khasama fajar, potensi untuk fujurnya besar. Potensi untuk melakukan kefujurannya besar sekali. Makanya jangan sampai hal ini mengundang kita tertarik dalam satu zona atau arus yang begitu keras, yaitu arus nifak. Hari ini banyak ya, arus nifak itu diantaranya adalah dengan melakukan hal-hal yang tadi disinggung cenderung ke arah negatif. Makanya alhamdulillah kita diberikan panduan oleh Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau terjadi sesuatu, bukan tidak boleh tidak bertegur sapa, boleh, tapi ada batas maksimum 3 hari. Dan yang terbaik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bis salam, yang lebih dulu menyampaikan salam. Artinya menegur, pertama kali menegur dari perselisihan yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu bagus sekali nih saran dari Ustadz tadi. Memang kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, betul. Langkah preventif juga. Takut ngeri juga kalau misalnya kita malah ikut-ikutan terbawa arus. Itu benar tadi sempat dibahas juga sama guru kita. Itu tuh nular ya. Kalau iya tadi sama Habib Muhammad tadi dibahas kalau misalnya orang munafik bermuka 2 itu bisa menular karena lebih parah dari corona ya. Iya, duduk bareng terus duduk bareng juga bahaya. Jadi kita minimal menjadi pendengar. Betul. Tapi kita juga tidak boleh memutus silaturahim. Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini, sangat menarik sekali. Makanya ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Makanya gak usah lama-lama, insya Allah kita akan jawab pertanyaannya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah ini gimana nih? Banyak banget Ustadz. Ya. Kita mau langsung jawab aja apa gimana nih? Biar makin banyak Dibacain dulu lah kasihan. Ya kita bacain dulu. Ini dari Instagram hamba Allah nih. Saya bacain ya Ustadz ya, Afwan ya.
Assalamualaikum Pak Ustadz, izinkan saya bertanya. Saya mempunyai banyak bibi, sedangkan bibi satunya suka banget ngomongin bibi yang lain dari belakang. Sedangkan saya seorang keponakan sering mendengarkan omongan busuk si bibi. Apakah saya seorang keponakan yang hanya bisa mendengarkan atau hanya bisa diam? Sedangkan hati saya sudah terasa memanas. Atau saya seorang keponakan harus menasehati si bibi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wah gimana nih? Wah, saya yang kena ini Sering ya. terjadi Nah, nih sering Ustadz nih, terjadi. gimana nih? Ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau bisa mohon izin, mohon maaf. Kita menutupi aib saudara kita, dalam hal ini bibi kita. Kita tutupi. Nah, yang kedua, kalau bisa mengingkari atau memotong pembicaraan ataupun mengalihkan pembicaraan. Nah, jadi alihkan pembicaraan itu. Kan sesama bibi, oh ada cerita gini loh. Nah, saya tuh suka kalau orang cerita tentang film, sinetron dibanding harus ngomongin orang. Masya Allah. Yang ketiga, kalau bisa, betul tadi kata Ustaz Ahmad Ridwan, diam, tapi tanda tak setuju. Kalau tidak bisa merubah dengan perbuatan, merubah dengan ucapan, maka hatilah yang bergerak. Tapi ada bentuk penolakan. Dan yang keempat, ini yang harus kita lakukan. Yang tadi kata Habib, tinggalkan. Daripada kita terlibat dalam penyakit yang bisa bisa keikut. Karena gini, ngomongin bibi, mungkin kita cinta sama bibi kita, suka sama bibi kita. Tapi karena di mindset cerita buruk, tahu-tahu aduh kita ilfil, apa? Ya betul, Ya, ilfil. ilfil. Hilang Aduh, feeling. aku enggak. Dulunya kita respect sama bibi kita, tapi karena kita tahu aib-aib saudara, aib-aib bibi kita, ya sudahlah. Jadi kita tidak respect lagi sama bibi. Sebaiknya jangan pernah mendengarkan keburukan dari orang tua kita, bibi kita. Jadi dengarkan sesuatu yang baik-baik aja. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak jadi pujur. Jujur, Masya Allah, betul. Dan jangan sampai jadi provokator juga ya. Iya. Yang ini disampaikan ke ini, yang Oh ini disampaikan. iya. Itu yang bahaya Nanti ya. yang bahayanya, nanti kalau kita dengarkan, nanti kita dianggap kita ikut Betul, waduh Masya Allah, ini sering terjadi nih ya. Masya Allah, baik jamaah kita lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram @yurikemalika. Assalamualaikum, apa yang harus kita lakukan pada seseorang yang katanya sahabat tempat kita curhat, tapi ternyata curhatnya kita itu dijadikan senjata menjelek-jelekan kita. Dan dikarenakan kita berbeda pemahaman sampai disebarluaskan di sosial media dengan versinya dia yang berujung fitnah, keji. Nauzubillahiminzalik. Wah Bib ini gimana Bib? Ini sering Bib. Yang pertama yang salah diri kita sendiri. Lah kenapa Bib? Kenapa curhat sama orang? Waduh. Harusnya kita curhat sama siapa Bib? Curhatnya sama Allah. Masya Allah Gitu. benar ya. Kenapa? Karena tidak semua teman itu seumur hidup jadi teman buat kita. Betul. Makanya Bib. kadang-kadang teman tiba-tiba jadi musuh. Dan dia sudah tahu semua sejarah hidup kita atau rahasia hidup kita. Betul. Jadi yang salah kita, orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Karena dia banyak ngomong, curhat ini itu nggak ada urusan segala macam. Jadi buat Yurika pertama salahkan diri sendiri. Kenapa harus curhat sama orang gitu kan? Kalaupun mau cerita, carilah misalnya seseorang yang memang adil, bijaksana, punya ilmu. Jadi sharingnya pas, diarahkan dengan agama. Kadang-kadang sharing kita sama orang itu malah ngomporin kita. Betul. Bukan pakai kompor lagi, pakai gas lagi, semua masuk, Aduh, semua meledak disiram gitu minyak kan. tanah, disiram bensin. Semuanya gitu. Dan juga nasihat buat orang yang menerima omongan siapapun adalah termasuk orang yang munafik adalah menyebarkan rahasia orang. Jadi kita tidak boleh menyebarkan rahasia orang menjadikan senjata. Karena kita sudah dipercaya untuk menampakkan amanah. Man la imana liman la amanalah. Artinya tidak dikategorikan orang itu imannya sempurna kalau tidak bisa menerima amanah. Walaupun dia satu saat menjadi musuh kita, amanah pegang. Sampai kita meninggal dunia pegang itu amanah, karena semuanya akan menjadi dalil buat kita, dihitungnya dzanbun, dihitung dosa, kata-kata kita, huruf-huruf kita yang kita menyebarkan dihitung dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita tidak usah cerita sama siapa-siapa kecuali sama orang yang memang betul-betul kita percaya adil, yang kenal agama, nasihatin kita, yang bijaksana. Yang kedua, orang yang menerima agama, menerima amanah, jagalah amanah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makanya saya pernah dengar tuh Bib, kalau misalnya kita curhat itu 90% orang itu cuma kepo, 10%-nya baru peduli. Jadi Iya. sisanya yang 10% yang maka kalau kita cerita sama orang itu pasti orang cuma kepo doang. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Bib, tapi saya pernah dengar juga Bib, katanya orang yang bermuka dua itu belum akan meninggal sebelum tertimpa dosa atau kesalahan orang yang dia sebar aibnya. Emang benar Bib, serem banget kalau gitu Bib. Masya Allah, serem. Serem ya? Nah, Nauzubillah. makanya insya Allah
jangan kemana-mana. Insya Allah Waduh, setelah ini Masya kita Allah. bahas. Akan dibahas nih. Ini ya, yang hostnya siapa akibatnya nih? Gak apa-apa Habib, Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan jelaskan bersama-sama, akan dijawab oleh guru kita. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.